Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marcella Romaria Tabubolon, saya dari kelas 10-4. Hari ini saya akan membahas tentang fenomena sosial banjir. Sebelumnya, definisi banjir itu sendiri adalah keadaan di mana suatu daerah tergenang oleh air dalam jumlah yang besar. Fenomena sosial ini termasuk pada teorinya Augusto Comte. Nah, dalam video ini saya akan menjawab tentang penyebab banjir, teori yang berkaitan dengan gejala sosial banjir, dan yang terakhir adalah solusinya. Namun, sebelum itu, mari kita simak video berikut ya. Banjir menggenangi sejumlah wilayah di Kota Tangerang, salah satunya di Perumahan Puri Kartika Baru, Kelurahan Tajur, Ciledug dengan ketinggian mencapai 1 meter. Saat ini banjir sudah mulai surut di sejumlah titik. Sebagian besar rumah warga di Puri Kartika Baru masih terendam banjir. Sejumlah warga masih bertahan di rumah mereka masing-masing, ada pula yang mengungsi ke aula kelurahan dan masjid. Para relawan saat ini tengah mendistribusikan bantuan terutama makanan bagi warga. Nah, itu tadi video yang menunjukkan tentang fenomena sosial banjir. Baik, sekarang akan saya bahas penyebab dari banjir. Penyebab dari banjir itu apa sih? Kita semua tahu penyebab dari banjir itu adalah sampah. Ya, benar, sampah. Mengapa bisa sampah? Ini terjadi karena pembuangan sampah yang tidak benar. Jadi, sampah yang dibuang sembarangan oleh masyarakat, baik di selokan, sungai, ataupun di area lainnya, ini dapat menghambat aliran air dan memperparah banjir. Tahu nggak sih, ternyata pembangunan yang tidak tepat juga dapat membuat banjir loh. Jadi, pembangunan kawasan perkotaan yang tidak direncanakan dengan baik dapat menghambat aliran air dan meningkat risiko banjir. Perkotaan yang padat dan banyak jalan beraspal dapat membuat air sulit meresap ke dalam tanah. Nah, itu tadi adalah penyebab-penyebab banjir. Sekarang pembahasan selanjutnya adalah mengenai teori-teori yang berkaitan dengan gejala sosial banjir. Salah satunya adalah teori positivisme. Berikut poin-poin yang dapat berkaitan dengan positivisme dalam konteks gejala sosial banjir. Yang pertama adalah pengamatan empiris. Penelitian tentang banjir berdasarkan pendekatan positivis mengharuskan pengumpulan data empiris yang akurat seperti data curah hujan, elevasi tanah, dan sejarah banjir untuk memahami pola dan tren banjir. Yang kedua adalah studi dampak. Penelitian positivis juga mencakup studi dampak banjir, seperti kerugian ekonomi, dampak sosial, dan kerusakan lingkungan. Dengan mengambil pendekatan ilmiah, kita dapat mengukur dampak ini secara objektif. Dan yang ketiga adalah perencanaan mitigasi. Hasil penelitian positivis dapat digunakan untuk merancang rencana mitigasi banjir yang efektif, termasuk infrastruktur perlindungan dan perubahan kebijakan tata ruang. Nah, jadi dengan menggunakan metode positivisme, ilmuwan sosial dapat menyediakan pemahaman yang lebih dalam tentang gejala sosial seperti banjir. Terakhir adalah solusinya. Solusi untuk mengatasi banjir melibatkan serangkaian tindakan dan strategi yang dapat diterapkan oleh pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait. Berikut adalah solusi yang umum untuk mengatasi banjir. Yang pertama adalah kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Pentingnya untuk mengedukasi masyarakat tentang bahayanya banjir, tindakan pencegahan